Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali berkumpul bertemu, mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan, pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Semoga ada ilmu yang terus bertambah disertai kemanfaatannya. Ada iman yang terus meningkat, berharap buah-buahnya pun nampak dalam ibadah-ibadah kita. Dan ada persaudaraan yang semakin erat dengan semakin harmonis damainya kita di lingkungan. Baik Bapak sekalian, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Saya tidak usah minta maaf lagi karena sudah jadi ciri khas kesiangan. Jadi lamun sampai maghrib justru jadi aneh Pak Ferry ya. Oke. Bapak sekalian, materi kita malam ini nyoba kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya yang baik. Lewat Asmaul Husna. Jadi kita kenal kepada Allah lewat nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini Allah tegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi dan milik Allah, bagi Allah, al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Bahkan Allah menyuruh kita fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama-nama yang baik. Kita banyak menemukan doa-doa yang menggunakan Asmaul Husna. Ya, seperti ada bahasa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu ada la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram al-hayyul qayyum. Ada lagi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita banyak, bahkan ada doa yang meminta dengan tawasul lewat namanya. Tidak disebutkan khusus, tapi disebut Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milik Engkau. Bikullismin huwalak. Nah ini jadi tawasul dengan Asmaul Husna ya. Ini jelas. Ya, kita memohon kepada Allah lewat menyebut nama-namanya yang
baik. Bahkan di hadis ini bikul ismin, dengan semua nama, di mana nama itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, nah kita nyoba Asmaul Husna, kita bahas. Ya, kita temukan keterangan contohnya di dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Lillahi wa tis'ina isman. Tis'un wa tis'ina isman. Allah itu memiliki ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Orang yang menghitungnya, orang yang memahami, orang yang mengamalkan, orang yang memahami, menghafal, mengamalkan, maka kata Rasul dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, ini keterangan-keterangan berkenaan dengan Asmaul Husna. Ketika kita memahami Asmaul Husna, Bapak sekalian, maka yang pertama difahami Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tidak ada serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, kita hanya bal nu'minu bihi subhanahu wa ta'ala. Kita beriman terhadap Allah dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau nanti kita Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu kan Ar-Rahman yang maha pengasih atau penyayang? Pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Bukankah dia juga pengasih? Bukankah ayah kita juga penyayang? Nah, ada kesamaan. Hati-hati, kita sudah dibentengi dengan surah Asy-Syura ya, ayat 11 ini, bahwa laisa kamitslihi syai'un. Kita hanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah disifati, Allah mensifati dirinya dengan sesuatu yang wajib kita yakini. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri. A'antum a'lamu amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah. Ya, maka kita tidak berusaha menghilangkan, tidak berusaha merubah, tidak berusaha memalingkan. Ya, kita terima saja apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah jelaskan. Tapi sudah dibentengi bahwa Allah berbeda dengan kita. Kami dina wujud kidam bakoma ayat sifat mukhalafatu lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya. Yang kedua Bapak sekalian, pembahasan tentang Asmaul Husna ini, kita tidak berusaha untuk mengenal zat Allah lewat nama-namanya. Kita tidak memikirkan zat Allah. Yang kita pikirkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya, kita mengenal Allah, kita meyakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, yang jauh dari kekurangan. Lalu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Bukan memikirkan zat Allah lewat pembahasan ini. Jadi kita menjauhi pembahasan tentang zat Allah. Nabta'idu katsiran min muhawalati tafkir fi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Ingat ada hadis tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi dzatihi. Mendingan mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Di hadis yang lain itu tafakkaru fi khalqillah. Sok pikirkan makhluk Allah, ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan zat Allah. Allah teh kumaha, entong nyebut Allah kumaha. Tak lamun nu pake akidah Asy'ari,
Gak pantas Allah kumaha karena ada salbiyah. Kacabut tuh bahasa kumaha teh ku ayana mukhalafatulil hawaditsi. Gak pantas tuh ngomong dari kapan, sebab sudah tercabut dengan idam la awwalalah. Tidak ada awal. Sampai kapan Allah ada? Tidak pantas mengatakan karena Allah disifati dengan baqa la akhirah lah. Allah itu tidak ada akhir. Kapan saya ada? Wajar, karena saya lahir 77, sebelum 77 tidak ada. Nanti meninggal, setelah itu tidak ada. Jadi pertanyaan kapan, sejak kapan, sampai kapan, seperti apa, itu hanya pantas untuk makhluk Allah, bukan untuk Allah sendiri. Ya, maka kembali Pak sekalian, Asy-Syura ayat 11 ini difahami betul. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bisi aya bapak anu zikir pentingna tarik teuing dugi ka ngolebat gitu ya. Allah menampakkan tapi ngan sakedeun enggak lah. Allah mah lain gasolin juga gasolin paneker. Enggak lah. Di sini nanti ada yang bapak lagi tarik-tariknya zikirnya, lagi husu-husunan kayak yang datang, lalu dia menyebut aku ana robbuka, aku robmu. Nah, langsung buru-buru Pak. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mual katingali ku panon urang ayeuna sedangkan Allah melihat kita. Ya, bisi bapak keur tahajud di jam 12 dari tahajud nanti. Kita yang maka ianya datang. Hayang naon? Saya adalah Rob kamu. Bapak langsung buru-buru. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak. Tuhan kita tidak seperti itu. Ya. Tapi kita meyakini akan kesempurnaan sifatnya, akan kesempurnaan namanya. Dan kita meyakini. Bapak sekalian, ketika ada kesamaan lafad, ya. Ada kesamaan lafad. Contohnya Allah itu maha penyayang. Ibu juga sayang sama kita. Maka lafad yang sama tidak menunjukkan sama juga dalam arti terhadap yang dinamai. Upami seeta lumpatna tarik, terus aya kareta tarik. Pakai bahasa Indonesia banyak cepetnya. Dia larinya cepet. Tadi ada motor tuh cepet. Tadi ada kereta. Lah kamu kereta nu baru genengannya mendaftar terjadi wae. KCIC maupun gratis. Kecepatannya berapa katanya? 340. Contohnya, kereta cepat. Nah, sama kan? Dia cepat, motor cepat, kereta cepat. Tanggal kajeng Allah. Eta jalma lalaki nugas 60 tahun ya, cepat 60 tahun dah. Ya, cepat, motor cepat, kereta cepat. Pertanyaan saya, bahasa cepatnya sama itu, tapi praktek kecepatannya sama tidak? Kesamaan lafaz tidak menunjukkan kesamaan terhadap yang dinamai oleh lafaz itu. Paham tidak? Jadi kalau Allah melihat, kita juga melihat. Allah mengetahui, kita juga mengetahui. Allah berkuasa, kita juga punya kuasa. Nah, kuasanya Allah dengan makhluk jauh berbeda. Kesamaan lafaz tidak menunjukkan kesamaan terhadap nama yang dikasih lafaz tersebut. Maka saya balikan deh Pak ke Asy-Syura ayat 11 itu. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada tuh yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami nih? Jadi pembahasan nama-nama Allah ketika nanti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam,
ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Nah, nama-nama itu meskipun nanti namanya penyebutannya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Ya, baik Bapak sekalian. Berikutnya ini masih saya ambil kaidah-kaidahnya ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita tidak, yang kita temukan itu hadis Imam Bukhari tadi. Allah memiliki 99. Tapi tidak berarti bahwa hanya 99. Kalau di doa Rasulullah ada Al-Hannan, Al-Mannan, itu ada enggak di ini? Enggak ada. Gitu ya. Jadi itu tidak berarti membatasi hanya 99 saja. Nanti kita temukan nama-nama Allah yang lain. Ya, tetapi tadi Pak makna ahsoha ya. Kalau saja kita mengamalkan 99 nama itu dan nanti kita lebih ke arah ibadahnya, lebih ke arah bagaimana berakhlak dengan Asmaul Husna. Ada hal yang menarik kalau Imam Al-Ghazali itu Bapak sekalian, karena membahas nanti Ar-Rahman dibahas. Lalu seperti apa hamba Allah yang mengamalkan Ar-Rahman. Jadi lebih ke arah akhlak. Kita pernah dengar tidak Pak? Takhallaqu bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah penyayang, maka kita juga harus memiliki sifat penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah itu hanya menyayangi terhadap hamba-hambanya yang penyayang. Allah penyayang dan Allah menyukai hamba-hamba yang penyayang. Nanti lebih ke arah sana. Maka saya bentengi kita membaca Asmaul Husna, kita mengkaji Asmaul Husna, bukan sedang memikirkan Allah itu seperti apa, bukan datnya, tetapi kita melihat sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan akan kesempurnaan perbuatan Allah, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan datnya, kesempurnaan perbuatannya. Berikutnya Bapak sekalian, nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Jadi kita hanya menunggu yang Allah sebutkan dan Rasulullah jelaskan. Jadi kita tidak nambah-nambah yang lain. Makanya saya dulu itu pernah ada yang nanya Pak. Saya di akte kelahirannya, di ijazah itu namanya Abdul Qasim. Abdul Qasim. Nah, saya ditanya, Al Qasim itu siapa? Arti Abdun apa? Abdun, hamba. Al Qasim, ada enggak nama Allah Al Qasim? Gitu ya. Ya, makanya cara make Abdul Qasim pakai Al Ghifari. Gitu Pak Perinya sesakalana. Terus saya mah lain menang sorangan iya. Ya, yang paling mudah memberi nama itu ya Allah dikasih Abdul. Allah Abdullah, Rahman Abdur Rahman, Rahim Abdur Rahim. Yang Razak Abdur Razak. Ya. Entong nanyakeun nya eta Al-Qasim naon entong nanyakeun. Makanya Bapak sekalian, saya bukan kalau Ustadz Syekh itu ya tidak manggil Abdul Qasim tapi jadi Abu Qasim. Abul Qasim. Kalau Abul Qasim itu panggilan Rasulullah Abu itu bapak. Al Qasim ya Al Qasim berarti bapaknya Al, dan itu panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada nama anak Rasul yang bernama Al Qasim. Jadi Abul Qasim. Makanya kalau yang ustadz-ustadz dari luar itu tara manggil Abdul Qasim. Jadi Abduna diganti jadi Abu, jadi Abul Qasim. Ya.
Baik, Bapak sekalian, berikutnya jadi tauqifiyah. Saya coba Bapak sekalian ya. Wa yabqa lana anna ismallah al-a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba. Ini kita temukan ya, ada nama-nama Allah yang agung yang dimana ketika kita berdoa dengannya ajaba maka diijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau Allah diminta dengan doa itu a'ta, Allah akan memberi. Dan kita temukan banyak riwayat yang sahih, bukan hanya satu dua. Seperti dengan menggunakan Allah, dengan menggunakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan menggunakan Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits contohnya. Nah, ada kalau sahabat yang berdoa yang tadi saya baca, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, nah gitu ya. Al-Ahad As-Samad kata Rasul, tidaklah dia berdoa kecuali doanya akan dikabulkan. Itu juga dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak. Ya, banyak nama-nama yang kemudian dijadikan doa dan itu menjadi pembuka agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, nah ini mukadimah untuk Asmaul Husna. Sekarang kita coba ada waktu berapa menit? 10 menit. Nah, kita bahas mulai dari Allah dulu. Allah ya. Ismullah Jalla Jalaluh huwa al-jami. Nama Allah Azza wa Jalla ya, Jalla Jalaluh. Huwa al-jami. Nama ini nama yang mengumpulkan. Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Itu Allah. Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Selain itu tidak wajib. Mungkin. Yaitu zat Allah. Jadi yang wajib adanya hanya Allah. Kita boleh ada, boleh tidak ada. Bahkan kita tadinya tidak ada, lalu ada, nanti tidak ada lagi. Siapapun makhluk Allah itu tidak wajib ada. Suka-suka Allah. Kalau Allah berkehendak, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fa'alul lima yurid. Suka-suka Allah. Jadi selain Allah itu tidak wajib. Ya, selain Allah tidak wajib. Jadi Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Allah itu nama yang mengumpulkan seluruh nama Asmaul Husna. Ketika disebutkan Allah, maka Ar-Rahman sampai As-Sabur itu ada di nama Allah. Berbeda kalau dikatakan Ar-Rahman, berarti tidak mencakup Ar-Rahim, tidak mencakup Al-Malik, tidak mencakup, paham? Jadi kalau disebut Allah, maka nama itu mencakup seluruh nama-nama yang kita kenal di Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tapi kalau disebut Al-Jabbar, dia bukan Al-Mutakabbir. Kalau disebut Al-Khaliq, bukan Al-Musawwir. Ya kan? Al-Khaliq nanti ada pembahasan, Al-Musawwir ada pembahasan, Al-Bari ada pembahasan. Tapi ketika disebut nama Allah, maka mencakup seluruh nama yang dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Nah, ini hebatnya nama Allah. Makanya bahasa walillahil asmaul husna. Bagi Allah lah nama-nama yang baik. Jadi bagi Allah nama-nama yang baik. Bukan bagi Allah itu min asma'ir rahman. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Qahhar min asma'illah. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz itu dari nama-nama Allah. Tidak dikatakan bahwa Allah itu nama dari Ar-Rahman. Jadi setiap Allah pasti Ar-Rahman, tapi setiap Ar-Rahman kumaha? Dibalik. Setiap Ar-Rahman pasti Allah. Setiap Allah bukan berarti Ar-Rahman. Kenapa? Karena mencakup Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, ini hebatnya Allah. Maka Bapak sekalian ya banyak ya. Allah, 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 ya. Dan nama Allah ini Bapak Ibu sekalian, nama yang khusus bagi Allah. Gak bisa di luar Allah. Penyebutan Allah itu hanya untuk zat yang wajib adanya, yaitu Allah. Tidak untuk di luar Allah. Berbeda. Siapa namanya? Aziz. Ya kan? Tapi tidak sana mana Allah malah waniyun. Ya, Allah itu khusus untuk Allah sendiri, khusus untuk zat yang wajib adanya, berbeda dengan yang lain. Ya, siapa namanya? Contohnya siapa? Malik, dia Malik namanya, gitu kan? Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, satu nama Allah ini spesialnya mencakup seluruh nama-nama yang lain. Setiap menyebut nama Allah, maka itu sudah mencakup nama-nama yang lain. Yang kedua, nama Allah itu hanya untuk Allah, tidak digunakan di luar Allah. Kalau kita paling bahasanya Abdullah, hamba. Kalau ilah beda Bapak. Allah dengan ilah beda. La ilaha, gitu kan? Illallah. Ini berkenaan dengan apakah Allah itu ada pengambilan katanya atau tidak. Memang ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu bahasa jamid dari sananya, tidak ada Allah ya Allah, tidak ada sepakannya. Tapi ada ulama yang mengatakan ada dasarnya, al-ilah. Ya, dasarnya apa? Ilahun. Apa ilah itu? Segala sesuatu yang disembah itu ilah. Tapi kalau Allah sudah ada al, maka yang disembah dengan hak. Berarti selain Allah batil. Lawan hak. Lawan hak. Lawan hak naon? Halo? Lawan hak naon? Batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu Allah. Ya. Nah, bias Bapak Ibu tong ngariweuhkeun masalah apakah Allah itu ada dasar katanya atau langsung penyebutan nama Allah. Para ulama memang berbeda pendapat. Ada mustaq minhunya, ada yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan tidak ada berarti ya Allah itu nama langsung oleh Allah sendiri. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Tapi ada yang mengatakan ada mustaqnya, mustaq minhunya dari aliha ya'lahu ilahan. Maka la ilah. Lalu pakai al ilah, lalu diilal ya, dirobah, diproses jadi Allah. Allah itu apa? Yang disembah dengan hak. Berarti selain Allah batil. Oke. Baik Pak. Lalu kita juga sering menggunakan di saat berdoa dengan ya Allah dan menggunakan padanannya.
Allahumma. Allahumma itu sama dengan ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Banyak Rasulullah berdoa dengan menggunakan Allahumma. Terus apa yang Bapak kenal doa yang menggunakan Allahumma? Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Menggunakan Allahumma. Allahumma itu artinya sama dengan ya Allah. Allahumma wahai Allah. Begitu. Ya. Jadi menggunakan ya Allah. Ya Allah. Baik, Bapak sekalian. Di sini contohnya ada doa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika. Lalu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghas wa alaikat tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu di Ali Imran. Ada lagi qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini dengan menggunakan Allahumma. Bapak sekalian, saya akhiri dengan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau orang tidaklah seorang hamba bingung, sedih, beriadan halah. Dalajeng langsung tenang pada mualilahnya jadi. Ya. Ma'asoba abadan qad hammun wala hazan. Tidaklah sesuatu menimpa seorang hamba. Hamun teh bingung. Pernah bingung? Pernah. Sering. Tapi ningali wajahna geges kajawab. Cekal we ningali wajahna. Hazanun, sedih. Orang yang bingung, sedih. Faqala, lalu dia berdoa nih, Allahumma inni abaduka ibnu abadika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikullis min huwalak. Nah ini Pak, aku minta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu samaita bihi nafsak, engkau namai dengannya nafsaka dirimu. Makanya Asmaul Husna itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu nunggu. Kumaha kabarti Allah sareng kabarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak membuat nama-nama. Karena Allah teh kita namai we gitu. Enggak, ya. Jadi kita nunggu. Au anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa hazani wa dhihaba hammi wa ghammi. Upami Bapak Ibu baca doa ini, kata Rasul, illa azhaballahu hammahu wa ghammahu, kecuali Allah hilangkan bingungnya, hilangkan bingung ya, susah bingungnya, wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah ganti dengan kebahagiaan.
Jadi lamun nuju bararingung, nuju sarardi baca doa. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisi ke bapak lah ayeuna mah ada buka HP, tulis we nya bahasa Allahumma inni as'aluka bikullis min wala. Biasanya langsung ngaderedet. Luar biasa sekarang itu, meskipun hanya dengan bapak tulis bukan dengan Arab, nanti muncul juga yang Arabnya. Gitu. Ya, jadi aya nama luar biasa. Hantun kersana. Ya, nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk anu nuju kadesak non teh kararabat geus teu bisa walakaya eta we baca la ilaha illallah al azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baru ngadoa. Jadi Bapak Ibu ngadoa teh tong to the point. Kudu nama loba memuji Allah taala. Termasuk tadi la ilaha illallah al azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Dibaca sama. Atau yang apa bahasanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini juga dijadikan awal-awal doa Nabi Yunus itu ya. Dan itu teh Pak termasuk doa ngahilangkeun kabingung oge. Nabi Yunus di saat di dalam perut apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi lamun keur nete semplek nincak semplak tong sok loba nyalahkeun batur mendingan balik ka diri inni kuntu minaz zalimin. Gusti abdi kabuktosan jalma anu zalim. Sama Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Jadi lamun keur hirup susah teh tong kalaka jadi nyalahkeun batur. Nabi Adam keluar kunaon ti surga? Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Karena makan buah. Eta nu ngarayu makan buah di Nabi Adam saha? Istrinya. Nu ngarayu ka istrina saha? Iblis. Cek Nabi Adam gara-gara kamu tah gitu lain ka istrina. Sia gara-gara kamu cek istrina teh gara-gara si iblis enggak juga. Paham bro. Kumaha doana? Rabbana zalamna anfusana. Asal cara nyalahkan istri. Gitu ya. Sekali lagi, Nabi Adam keluar dari surga karena kesalahan. Nabi Adam dirayu kusaha karena bujukan istri. Ari istrina si iblis. Nabi Adam nyalahkan ke istrina? Istrina nyalahkan ke iblis? Langsung bahasana dolamna angkusana. Baik, Bapak sekalian, kita baru Allah. Ini pun apa ya hanya sederhana dan ta'alluh kita tentunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan karena bukan perkara yang mudah Bapak sekalian tanpa pertolongan Allah. Tentu bagaimana di hati hanya ada Allah, keyakinan hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta ke Allah, kalau minta tolong ke Allah. Jadi yang di hati teh hanya ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam hati kecuali. Nah, ini Bapak yang mengamalkan Asmaul Husna Allah. Gampil?
Halo, gampil tuh. Nah, ternyata tidak mudah. Maka bagaimana lamun aya bahasa non teh yang mafi qalbi barulah teh apa? Mafi qalbi ghair. Mafi qalbi tidak ada di dalam hatiku ghairullah kecuali Allah. Nah, itu teh ta'alluq kita melaksanakan apa dari Asmaul Husna Allah. Jadi di dalam hati pikiran hanya Allah, lalu kemudian hati pikiran tunduk kepada Allah. Begitu Pak. Bukan perkara mudah. Nah, yang kita kaji itu lebih ke arah sana. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang mengamalkan apa yang terkandung di lafaz Allah. Insyaallah mudah-mudahan sadayana panjang yuswa, sehat, lapang rezeki. Nah, karena baru satunya sadayana ya 88. Nah, insyaallah nanti kita bahas Ar-Rahman. Ya, apa nanti bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, kenapa menggunakan Ar-Rahman? Kenapa menggunakan Ar-Rahim? Seperti apa orang yang mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Terakhir Bapak, saya minta maaf ya, saya tidak menyampaikan asrar asrar dari Asmaul Husna. Kan ada ya orang yang ulama yang mengajarkan, contohnya baca ya Allah al-mahmudu fi kulli af'alihi sekian kali, fi kulli fi'alihi sekian kali, nanti khasiatnya ini contohnya gitu. Saya hafalkan ya, jadi tidak menyampaikan itu, jadi tidak menyampaikan rahasia, sebut nama ya Allah sekian sekian, nanti Bapak jadi aneh. Punten ya. Nah, saya lebih ke arah bagaimana kita mengkaji apa itu Allah, lalu nanti seperti apa orang yang mengamalkan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.